Jadi bayangin ada seorang, maaf ya, gelandangan yang dibantu sama seorang influencer atau lebih tepatnya TikToker. Tapi sayangnya berakhir dengan keadaan yang sungguh carut marut. Bahkan sampai duit donasinya yang $40.000 kalau dirupiahin segini, itu tuh kayak entah jadinya gimana gitu. Ini adalah kisah tentang bagaimana seorang homeless di Amerika ditolong sama TikToker, tapi bukannya malah hidupnya jadi lebih baik, malah jadi runyam, kacau balau, makin drama. Jadi apa yang sebenarnya terjadi sih? Kenapa tiba-tiba donasi-donasi ini jadi bermasalah gitu? Jadi ada orang namanya Letnan Dan atau Letnan Dan, yang sebenarnya nama itu terinspirasi dari sebuah film fiksi bernama Forrest Gump. Nah, pokoknya itu ada karakter namanya Letnan Dan yang dulu ikut perang, terus dia sekarang tidak punya kaki dan hidupnya di ferry. Nah, gelandangan ini, aduh gue ngomong gelandangan tuh kasar gak sih? Homeless ini, jadi homeless ini tuh persis banget kayak Letnan Dan. Nama aslinya Joe. Dia tinggal di kapal dan kakinya juga punya disabilitas. Persis banget sama Letnan Dan di Forrest Gump. Suatu hari terjadilah sebuah hurricane, badai luar biasa di Florida, yang bahkan kepolisian sampai pemerintahan bilang semuanya evakuasi, ini parah, bahaya, jangan tinggal di situ. Orang-orang pada evakuasi, beberapa ada yang enggak, salah satunya adalah Letnan Dan ini. Nah, Letnan Dan ini itu malah memilih untuk tinggal di kapalnya dan dia bilang ini adalah yang paling aman. Are you gonna be okay? I'm gonna be fine. I don't think people realize you're so close to down. I mean, you could just get off if something bad happened. You know what I mean? I'm not going anywhere because the safest place to be is on a boat in a flood. Yang gue sangat tidak setuju dengan dia ya, karena jelas-jelas lu di tengah laut dan lu berada di tengah badai, ya memperkecil kemungkinan lu selamat. Nah, yang videoin dia tadi tuh namanya Terrence. Dia itu TikToker yang kontennya itu ya jalan-jalan gitu lah, daily vlog gitu lah. Dan kebetulan pada saat badai dan dia ngeliat kok lu masih ada di sini gitu, kenapa nggak balik gitu, dijadiin lah konten sama dia. Nah, gara-gara video itulah banyak orang ini mulai manggil Joe itu Letnan Dan, karena persis banget kayak Letnan Dan gitu, yang dimana di film dia juga menantang badai, tinggalnya di ferry, kakinya ada disabilitas. Dan badai pun terjadi. Letnan Dan nggak tahu nih selamat apa enggak nih, sampai akhirnya si Terrence pada nyariin, TikToker lain juga pada nyariin apakah dia selamat, dan ternyata He survived. He's alive. Holy shit! Made it. He made it, guys. Let's go. Come on. nah dari situlah mulai nih nama Letnan Dan alias Joe ini tuh makin naik ke permukaan dan banyak orang mau bantu dia. Jadi dibikinlah GoFundMe gitu, semacam kayak charity gitulah, orang patungan buat bantuin si Letnan Dan. Nah disinilah masalahnya mulai terjadi. Jadi buat kalian yang nggak tahu, film Forrest Gump itu tuh film sepanjang masanya orang Amerika lah. Jadi semua orang pada suka nontonin, satu keluarga suka nontonin, ayah, emak, bapak, adik, kakak, nenek semuanya suka nontonin. Jadi mereka sangat-sangat melihat sosok Letnan Dan gitu di sosok Joe yang di real life ini. Jadi mereka banyak banget yang berempati dan bersimpati, bahkan sampai ngasih duit. GoFundMe-nya sampai kekumpul $40.000. Banyak orang nyamperin dia, banyak orang mulai ikutin dia, banyak orang ngasih alat-alat dia, dan akhirnya si Letnan Dan ini tuh mulailah dia bikin konten-konten juga gitu di kapal feri kecilnya. Fun fact, buat kalian yang nggak tahu, orang yang tinggal di Amerika di dalam kapal itu bukan berarti dia orang kaya loh. Justru banyak orang tinggal di kapal itu karena nggak punya uang. Jadi ya hidupnya cuma bisa di kapal udah. Tinggal di kapal itu nggak berarti lu kaya raya ya. Kalau lu di Amerika, apalagi di daerah-daerah yang perpantaian gitulah. Dan datanglah Edin Ross ya, konten kreator yang hobinya judol, dan dia juga punya sebagian investasi di Kick, dan akhirnya dia nawarin si Letnan Dan untuk dapetin kapal baru, plus dia punya kontrak eksklusif gitu di Kick. Dan kapalnya tuh harga ratusan ribu dolar, dan kontraknya pun juga ratusan ribu dolar. I'm going to be able to pay for a boat for you. We're going to get you a nice boat in the range of $50,000 to $100,000. And we're going to get you a full-time Kick deal, which is a live streaming deal where you can stream your entire voyages and all your adventures. Wow, kesempatan emas banget kan buat Letnan Dan, tapi tiba-tiba mulai orang-orang curiga. Ini orang tuh kayaknya nggak se-Letnan Dan itu deh, nggak semurni dan sebaik Letnan Dan yang ada di Forrest Gump. Letnan Dan-nya beda gitu, ini Joe gitu, dan Joe ini siapa sih sebenarnya, dan orang-orang mulai cari tahu, dan tiba-tiba kesebarlah sebuah foto yang kayak gini yang nunjukin kalau si Letnan Dan ini convicted kriminal. Bener nggak ya sebutannya convicted kriminal? Tapi intinya udah banyak banget mugshot dia. Mugshot tuh jadi foto waktu lu ketangkep sama polisi gitu. Tau kan di film-film yang dia megang ini gitu. Gue nggak tahu di sini ada apa enggak ya, tapi ya kayak gitulah. Dan itu banyak banget, nggak 1-2 biji, banyak. Berarti nih orang kok bisa-bisanya ketangkep banyak banget, mugshotnya banyak banget. Nah di situ orang mulai curiga. Terus Letnan Dan juga tiba-tiba punya manajer gitu yang kayak, nih siapa lagi orang tahu-tahu ngaku manajernya. My right hand. I trust him with my life. I just met him yesterday, but I know him in my heart.
I've known him my whole life. Hah, baru kenal sehari terus langsung jadi manajer, terus langsung jadi nggak jelas gitu, kayak ada apa sih ini sebenarnya, kayak kenapa sih kok tiba-tiba begini gitu, kayak aneh banget lah. Bahkan si orang yang namanya Terrence ini yang tadi nolongin dia, yang awal-awal membuat dia terkenal menjadi Letnan Dan, itu dituduh katanya ngambil akunnya, terus kayak ngambil duitnya. He knows that the GoFundMe page was for me, and that's common knowledge. I'm getting a lawyer involved. Because it came to my attention last night that the way GoFundMe works is once you set it up, people deposit the money into the account, and within 3 days the money is deposited into your account. So Terrence has had my money now since you gave it. I never got it. Yang dimana mulailah dia mendapat kecaman, bahkan sampai ancaman dari para netizen yang mendukung Letnan Dan ini, yang udah tergila-gila dan terpesona sama Letnan Dan ini. Sampai akhirnya dibikin klarifikasi. I have done all the research and have reached out to Tampa police who are willing to help Joe get an ID and expedite this process so we can retrieve the other $35,000 in GoFundMe. I have retrieved all the money that was sent to my friend, and I've gotten $7,000 in cash, and which will I be giving to him today. The rest of the money will be sent to Dan as soon as he gets his bank account information set. I'm sad to see where this has all gone to, and I really hope that this can all be resolved and we can all just move on with our lives. Kasar ya singkatnya ya, dia nggak terima semua tuduhan ini, dia lelah dapetin banyak ancaman dari kalian, nggak kalian sih, kalian kan nggak ikutan, maksudnya warga-warga Amerika sana, dan dia sudah berhubungan dengan polisi untuk ngurus ini semua, biar clear. Dan ternyata masalahnya pun tidak sampai di situ. Lu ingat kan tadi si Adin Ross nawarin kontrak Kick, ya akhirnya dia jadi streamer Kick gitu lah. Tapi lu tau nggak yang kocaknya apa? Di streaming pertamanya, dia langsung melanggar TOS atau ketentuan atau persyaratan Kick, atau bahkan yang mungkin ditulis jelas di kontrak. Iya, dia langsung kena masalah. Masalah apa sih yang dilakukan pada saat live streaming? Dia ngomong N-word. But if you want to get back into my good graces, you're gonna have to take time. Take a lot of work, and it's gonna be hard. Because once I cut you off, you're done. Sorry. Ngapain ngomong N-word di streaming pertama lu, Pak? Ya udah, di akhirnya kontraknya terancam diputus tengah jalan, nggak jadi dikasih kapal baru, nggak jadi dikasih kontrak Kick ya, karena udah ngelanggar TOS live streaming pertama dan membuat mungkin orang yang ngasih jadi kayak ragu, nih orang kayaknya kalau diterusin streaming di Kick malah bahaya nih buat Kick. Dan di ending, akhirnya ada seseorang yang mengaku sebagai anaknya Letnan Dan, bilang jangan kasih bokap gue duit karena dia itu pecandu, duitnya nggak bakal dipakai buat yang bener, dipakai buat ngobat. Y'all got a hold of him and now he's high as on all these videos. Is it just weed? Is it just weed? Yes, I'm his fucking daughter. I'm his daughter. And I've had to keep tabs on that man for 10 years trying to make sure that he's alive. And now he's gonna get all of this and probably end up dead. Wah, jadi makin kacau nih. Masyarakat pun akhirnya yang tadinya terpesona jadi mulai mempertanyakan apakah ini benar sosok Letnan Dan yang ada di fiksi, atau kebetulan aja mirip, kebetulan aja di momen yang sama, kebetulan aja memiliki ciri khas yang sama tapi tidak memiliki hati yang sama. Kekacauannya masih berlanjut, belum tahu endingnya kayak gimana, mungkin nanti akan gue update lagi. Tapi yang pasti yaitu masalahnya dengan si Terrence berlanjut kan, udah sampai ke polisi. Deal Kick streamingnya mungkin gak jadi, dibatalkan, dan orang-orang udah mulai curiga nih orang beneran dibutuhin bantuan atau nggak usah dibantuin ya. Jadi kalau menurut kalian bagaimana? Apakah orang ini layak dibantu, atau memang kadang netizen-netizen yang gampang dibego-begoin, atau ikut-ikutan bantu, ikut-ikutan rujak, tapi sebenarnya cuma buat rame-ramean aja, nggak ngerti apa-apa? Coba komen di bawah. Wah, kasusnya mirip apa ya? Kalau kalian suka sama pembahasan apa yang terjadi di luar Indonesia kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe di bawah. Dan sekianlah Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.